Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatun Naim dengan NIM 44014190056. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang transport melalui membran. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelumnya, saya akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran meliputi siswa dapat membedakan transport aktif dengan transport pasif berdasarkan video dan studi literatur. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan osmosis dan difusi melalui video dan studi literatur. Sebelum kita lanjut belajar, izinkan saya untuk bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu bahwa sayur yang dimasak oleh ibu kalian ketika dituang dengan air garam maka akan layu? Nah, itu bagaimana prosesnya? Mengapa bisa terjadi? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, apa itu transport membran? Ya, transport membran merupakan proses mengeluarkan atau memasukkan ion molekul. Transport membran terdiri dari transport pasif dan transport aktif. Transport pasif terdiri dari difusi terfasilitasi dan osmosis, sedangkan transport aktif meliputi eksositosis dan endositosis. Endositosis terdiri dari fagositosis dan pinositosis. Apakah perbedaan antara transport pasif dan transport aktif? Transport pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Transport aktif perpindahan zat menggunakan energi untuk memasukkan atau mengeluarkan ion-ion serta molekul melalui membran sel. Jadi perbedaannya adalah transport pasif tidak memerlukan energi, sedangkan transport aktif itu menggunakan energi. Sudah jelas ya teman-teman? Yang pertama adalah transport pasif, yaitu osmosis. Apa osmosis itu? Dapat kita lihat gambar tersebut, maka kita dapat mengetahui osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul dari larutan berkonsentrasi rendah ke tinggi melalui membran semi permeabel. Contohnya, ketika kentang dimasukkan ke dalam air garam. Pada awal tadi saya sudah bertanya kepada kalian, kenapa sayur ketika dituang ke air garam maka akan layu? Baiklah, kita akan menonton video berikut ini. Terdapat air yang dicampur dengan air garam dan air yang tidak diberi garam. Masukkan kentangnya. Tunggu beberapa saat. Apakah yang akan terjadi? Kentang yang dimasukkan ke dalam air yang diberi garam itu ukurannya akan berbeda, akan menyusut. Sedangkan kentang yang dimasukkan ke dalam air yang tidak diberi garam itu normal-normal saja. Jadi, dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa perpindahan air secara osmosis itu terjadi dari sel-sel kentang hipotonis keluar menuju larutan hipertonis, sehingga terjadi perubahan kentang seperti percobaan tersebut. Selanjutnya adalah difusi. Dari gambar tersebut dapat kita tahu apa itu difusi. Difusi itu perpindahan suatu zat dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Contoh, menuangkan sirup ke air putih. Terdapat sirup, selanjutnya dituangnya sirup ke air putih. Tunggu beberapa saat. Dan terjadilah difusi. Dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa bercampurnya cairan sirup dengan air sehingga menjadi isotonis. Pada saat sirup dituang ke dalam air, maka yang terjadi adalah sirup bercampur dan melebur ke dalam air. Oleh karena itu, proses tersebut disebut difusi. Sirup yang dilarutkan ke dalam air akan bergerak dari konsentrasi tinggi menuju ke rendah. Selanjutnya ini ada difusi terbantu. Apa sih difusi terbantu?
Difusi terbantu itu berlangsung dengan bantuan protein pembawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perlu kalian garis bawahi adalah dengan bantuan protein pembawa. Berikut saya menyajikan video, tolong dicermati ya. Contoh difusi terbantu dapat ditemui pada bakteri Escherichia coli yang diletakkan pada media laktosa. Membran sel bersifat permeabel sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Kemudian bakteri akan membentuk enzim yang disebut permease. Permease akan membuat jalan bagi laktosa sehingga laktosa dapat masuk melalui membran sel. Selanjutnya adalah transport aktif. Pada awal tadi kita sudah pelajari transport aktif merupakan transfer yang menggunakan energi. Benar sekali. Yang pertama adalah eksositosis. Sel mengeluarkan molekul dan benda-benda lainnya yang terlalu besar untuk melewati struktur membran sel. Bermula ketika badan Golgi ingin mengeluarkan molekul besar yang dimasukkan ke vesikel, mendekati, lalu menyentuh membran sel dan mengeluarkan isi dari vesikel tersebut. Selanjutnya ada endositosis. Endositosis merupakan peristiwa pembentukan kantong membran sel. Endositosis terbagi menjadi fagositosis dan pinositosis. Fagositosis pada saat sel menelan partikel padat dengan pseudopodia. Lalu partikel dibungkus dalam kantong membran. Pengamatan dapat dilakukan pada amoeba menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada pinositosis. Terjadi bila konsentrasi protein dan ion tertentu pada medium sekeliling sel sesuai dengan konsentrasi di dalam sel terdapat pada sel darah putih, epitel usus, dan makrofag hati. Setelah kita mempelajari materi tersebut, apa ya kesimpulannya? Ya, benar sekali. Kesimpulan dari materi tersebut adalah perbedaan antara transfer pasif dan transfer aktif. Transfer pasif itu tidak memerlukan energi, sedangkan transfer aktif memerlukan energi. Dan osmosis serta difusi. Osmosis itu perpindahan molekul dari larutan konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi. Contoh pada video tersebut ketika kentang dimasukkan ke dalam air garam maka akan menyusut. Selanjutnya difusi itu perpindahan suatu zat dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Contoh menuangkan sirup ke dalam air putih. Terima kasih. Ini merupakan referensi untuk membuat video ini. Sebelumnya saya minta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.